Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pujian dan pengagungan yang masih kami bisa naikkan. Kau Allah kami yang begitu mengasihi kami. Kau datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Tapi ada pergumulan yang begitu besar di dalam hati Maria dan Yusuf. Karena dia mengandung dari Roh Kudus. Tapi kami bersyukur bahwa mereka diberi karunia, disertai oleh Tuhan, dan bahkan tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapan Tuhan. Karena setiap kami adalah hamba-hamba Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, dan biarlah Engkau dipermuliakan. Dan firman-Mu hari ini boleh mengajar kami, dan kami dilembutkan, dan benih firman Tuhan itu tenalah hati kami. Kami menggenapkan dengan melakukan dalam hidup kami, dan hidup kami boleh mengalami Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan ya, kita masuk bulan Desember, minggu Advent yang kedua, dan tema hari ini adalah kelahiran anak darah yang diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kita akan buka firman Tuhan. Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan yang 18, Bapak Ibu sekalian 19, nanti ayat 25 kita bersama-sama. Mau nggak mau buka Alkitab ya, atau Alkitab elektronik kita ya. Ayat 18 saya bacakan, nanti 19 Bapak Ibu sekalian silih berganti 25, nanti kita sama-sama. Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sesama biskota jangan saling mendahului ya. Ayat 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya sama-sama. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah kelahiran anak darah yang diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Perikop LAI di sana dikatakan yaitu kelahiran Yesus Kristus. Sesungguhnya tema kita terdapat di dalam ayat yang ke-23. Slide-nya bisa ditampilkan ya. Ayat 23 berbunyi demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah ini dikutip dari perjanjian lama. Itu dalam Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah tema ini penting, bahkan juga masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Frasanya berbunyi demikian, frasa yang ketiga, lahir dari anak darah Maria. Dan ini menunjukkan tema ini begitu penting, sangat-sangat penting. Apa pentingnya? Lalu apa maknanya? Yaitu yang pertama, bahwa melalui kelahiran anak darah ini, firman itu telah menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan demikian, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ini menunjukkan hakikat daripada kealahan atau praeksistensi daripada Yesus Kristus. Firman itu adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Yesus itu adalah Allah. Bahkan ditekankan kembali di dalam ayat yang
2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Di dalam ayat yang ketiga mengatakan demikian, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya Yesus adalah Allah, Yesus adalah pencipta, Yesus menjadikan segala sesuatu. Lalu kita masuk di dalam ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat ini menunjukkan apa? Tadi kalau ayat yang sebelumnya itu menunjukkan apa? Pra-eksistensi daripada Yesus, kealahan Yesus, dan di dalam ayat yang 14 ini menunjukkan apa? Kemanusiaan daripada Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Artinya bahwa Yesus ini bukan manusia jadi-jadian. Yesus itu bukan keluar dari batu, dari pohon, bukan apa muncul untuk sementara waktu. Bahwa kelahiran Yesus ini melalui satu proses yang terjadi pada manusia pada umumnya. Bahwa Yesus itu dikandung oleh Maria. Ini adalah fakta dan bukti nyata bahwa Yesus itu adalah manusia seutuhnya. Bedanya Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh seorang anak darah, bukan dari hubungan suami dan istri. Penulis Injil waktu menceritakan inkarnasi Yesus itu banyak menunjukkan kemanusiaan daripada Yesus Kristus. Ya, dikatakan di sana Yesus itu bisa Yesus memiliki keterbatasan fisik. Waktu dia bepergian dia bisa lelah, dia bisa menjadi capek, ya. Lalu dia bisa mengalami namanya haus. Waktu Maria melaporkan kematian daripada Lazarus, maka di sana dikatakan dalam firman itu, maka maskulah hati daripada Yesus Kristus. Bukan saja maskul, dia terharu, lalu kemudian menangis. Pada waktu dia naik di atas kayu salib, itu menunjukkan juga kemanusiaan, dia berkata, aku haus. Inilah kemanusiaan daripada Yesus Kristus. Maka Brown mengatakan demikian, firman yang sepenuhnya itu telah mengikatkan dirinya sendiri secara penuh kepada lingkup manusia. Firman itu jadi manusia loh. Allah itu menjadi manusia. Inilah yang dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus adalah yang being in the form of God itu, ya. Dia Dia mengosongkan dirinya sendiri. Dia menyembunyikan untuk sementara waktu, ya, kealahannya itu. Bahkan dia mengesampingkan kemuliaannya di hadapan pandangan daripada manusia. Dia merendahkan dirinya dengan mengambil atau menambahkan hakikat manusia di dalam dirinya. Yesus ini yang merendahkan diri, dia taat sampai mati, dan bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Tuhan yang luar biasa. Firman menjadi manusia, Allah menjadi manusia, menjadi terbatas, diam di antara kita. Bedanya adalah dia tidak berdosa. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ini adalah manusia yang nggak ada apa-apanya, ya. Kita ini manusia yang hina dina, penuh cacat dan celah. Kita ini manusia yang berdosa. Tapi seringkali kita meninggikan diri kita, ya. Kita menjadi sombong. Kita menjadi angku. Kita menjadi arogan. Kita menjadi semena-mena terhadap orang lain dan terhadap sesama kita. Kita meninggikan diri karena jabatan kita naik, karena ada embel-embel jabatan, karena kedudukan kita, karena prestasi kita. Oleh karena popularitas kita, status sosial kita, harta kita, kekayaan kita, karena ada embel-embel ini dalam diri kita yang bersifat sementara ini, sehingga kita meninggalkan diri kita. Tidak seperti Tuhan kita yang Maha Agung itu merendahkan dirinya loh. Mahatma Gandhi ini adalah pejuang kemerdekaan di India, ya, dengan cara damai. Suatu saat dia diwawancara oleh seorang misionaris yang bernama Stanley Jones, ya. Dia bertemu dengan dia, lalu dia berkata demikian, Pak Gandhi ini sering kutip ayat firman Tuhan, tetapi tampaknya Anda begitu keras untuk menolak sebagai pengikut Kristus. Lalu dia berkata,
Saya suka akan Kristus. Saya suka akan ajaran-ajaran daripada Kristus. Yang saya tidak suka adalah apa? Saya tidak suka orang Kristen. Dan dia berkata, jika orang Kristen bersikap, berlaku, bertindak sesuai dengan ajaran Kristus, maka seluruh orang India akan percaya kepada Yesus. Gandhi ini seorang pengacara di satu negara yang menerapkan sistem apartheid, yaitu di Afrika Selatan. Waktu itu dia masih muda, anak muda kan banyak ingin mencari pegangan hidupnya, termasuk juga Gandhi. Dia pelajari Alkitab, dia begitu terinspirasi, dia diisi dengan firman Tuhan. Makanya dia bergumul untuk menjadi orang Kristen. Ini pergumulan dia. Siapa? Dia hadirlah dalam satu gereja. Di pagi hari itu dia datang dalam satu gereja. Lalu disambut oleh penerima tamunya. Disambut dengan kata-kata yang tidak baik. Hei, kamu mau kemana orang kafir? Nah, dikatakan demikian oleh penyambut tamu itu yang adalah seorang kulit putih. Dengan angkunya. Lalu Gandhi menjawab, saya mau beribadah di gereja. Orang itu adalah penatua gereja. Ada embel-embel penatua gereja. Lalu dia melanjutkan perkataannya. Tidak ada ruangan buat orang kafir. Kalau kamu berusaha masuk, nanti atau saya panggil orang untuk lemparkan Anda ke luar. Ini satu tindakan yang angkuh, arogan dari seorang yang seharusnya menjadi wakil Kristus, tapi langkah Gandhi terhenti karena keangkuhan orang percaya. Mo Cetung waktu masih kecil, dia sekolah di sekolah yang didirikan oleh para misionaris yang berasal dari Eropa. Dia sekolah hari demi hari, tapi suatu saat entah karena ada apa gitu lalu seorang pastor, ada embel-embel pastornya itu memaki Mo Cetung kecil ini dengan kata-kata yang rasial. Dia berkata demikian, maafkan saya. Hei, anjing kuning kau. Sejak perkataan itu keluar daripada mulut pastor itu, dia tidak pernah kembali sekolah dan akhirnya dia menjadi pemimpin terbesar di China dan akhirnya dia membunuh jutaan para seniwan, para aktivis dan juga para agamawan. Itu tersandung karena keangkuhan anak-anak Tuhan. Tuhan kita berbeda dari tempat yang mulia. Firman itu, Yesus itu, yang bersama dengan Allah, yang ada Allah itu, melalui kelahiran anak darah itu menjadi sama dengan manusia. Begitu merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kelahiran anak darah, sesuatu yang impossible itu menjadi possible. Kelahiran anak darah sesungguhnya memperlihatkan kepada kita sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Dan ini adalah sesuatu yang ajaib. Yesus lahir dari seorang anak darah. Ini menunjukkan apa? Kesungguhan hakikatnya loh. Tapi perlu diingat bahwa manusia yang melahirkan Yesus itu adalah anak darah. Dan ini ada peristiwa satu-satunya di dalam sejarah umat manusia. Tidak pernah terjadi lagi. Hanya terjadi kepada Yesus. Di dalam Alkitab ada banyak catatan yang memperlihatkan kepada kita yang impossible itu menjadi possible. Tapi banyak anak Tuhan merasa ragu akan Tuhan, merasa ragu akan kebenaran firman Tuhan. Sarah yang mandul tidak punya anak, sudah berusia 90 tahun, sudah tua, sudah mati haid, lalu mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Ribka yang mandul, Alkitab mencatat dengan jelas. Lalu dia mengandung dan melahirkan anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Hana yang dimana Tuhan menutup kandungannya, dia datang di hadapan Tuhan, dia berdoa, Tuhan buka kandungannya. Akhirnya apa? Dia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Istri Manoah yang mandul, tidak beranak. Akhirnya dia mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Simpson. Elizabeth yang mandul, yang sudah lanjut umur, lalu dia mengandung, lalu melahirkan seorang anak, yaitu Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Kristus.
Nah, sekalipun kelahiran tersebut adalah sesuatu yang impossible, itu menjadi possible. Namun demikian ada yang membedakan. Semua kelahiran itu dengan kelahiran daripada Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus itu yang pertama. Ini terjadi ya tidak melibatkan hubungan suami dan istri. Ya tidak terjadi karena ada persetubuhan seksual. Tidak terjadi karena pertemuan sel telur itu dengan sperma. Bukan ya. Tapi ini dilahirkan oleh karena apa? Ini karena apa? Tuhan mau pakai anak darah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ini kelahiran anak darah ini yang mengandung Yesus itu terjadi apa? Dari Roh Kudus. Jadi ini benar-benar yang namanya impossible menjadi possible. Dia lahir dari anak darah Marian. Bukan saja menunjukkan kesungguhan, hakikat kemanusiaannya, tapi untuk menunjukkan keajaiban yang terjadi dalam peristiwa kelahiran ini. Pertanyaan kita adalah, mengapa ini bisa terjadi kepada Maria? Yang pertama, ya, karena apa? Maria mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Tidak semua orang bisa dapatkan kasih karunia ini. Dan bahkan apa? Yesus Kristus, ya Allah, menyertai dia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, impossible menjadi possible. Dan yang ketiga, sesungguhnya Maria itu adalah hamba Tuhan. Bukan kita juga adalah hamba-hamba Tuhan. Hanya panggilannya saja yang berbeda. Ada yang full time, ya. Dan kita bekerja, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang kita hadapi pada hari ini? Kesulitan ekonomi yang membuat kita terhimpit pada saat ini. Nggak gampang ya, kesulitan ekonomi, apalagi kita nggak bekerja. Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh di dalam diri kita atau keluarga kita. Pergumulan dalam mendidik anak yang terus memberontak terhadap kita sebagai orang tua. Atau pasangan kita yang tidak mengasihi kita, yang tidak mau tunduk kepada kita. Orang tua yang pilih kasih. Orang tua yang tidak percaya kepada diri kita. Yang tidak pernah mengerti kepada kita. Sehingga semua permasalahan ini menghimpit diri kita. Ya, hidup kita sepertinya tidak ada pengharapan. Jalan yang terlihat sepertinya buntu. Ya, kita menjadi takut, kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, kita ragu-ragu terhadap Tuhan, terhadap firman-Nya. Bukankah ini juga yang terjadi kepada Abraham? Sehingga firman Tuhan datang kepada Abraham. Lalu firman Tuhan itu berkata kepada Abraham, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Kalau kita ragu Tuhan, kita takut, kita marah sama Tuhan, firman Tuhan juga datang kepada kita, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Berdoalah. Berdoalah. Seperti Ishak, dia doa buat istrinya Ribkah. Lalu apa? Dia mengandung dan melahirkan ya 2 bayi kembar, Esau dan Yakub. Curahkanlah isi kita seperti yang dilakukan oleh Hana di dalam rumah Tuhan. Maka mukjizat itu terjadi kepada dia. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Lalu firman Tuhan datang dari malaikat kepada Zakaria. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan juga ini berlaku bagi kita. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Hidup kami ini sebagai hamba Tuhan banyak kali mukjizat terjadi. Kalau mau diceritakan bisa sampai besok ya. Dulu anak kami masuk rumah sakit ya. Saya pagi ini kuliah di STT Iman, malamnya saya sekolah ekonomi, nggak ambil sponsor dari gereja ya. Anak masuk rumah sakit, selalu ingat kalau masuk kelas 3 ya. Kenapa? Kelas 3 aja nggak ada duitnya gitu. Begitu masuk nggak tahu kita mau bayar pakai apa gitu ya. Nggak ada kelas 3, adanya kelas 1. Nggak mungkin lah kita masuk kelas 1, kelas 3 aja susah mau masuk kelas 1. Masuk ruang isolasi nanti kalau kelas 3 kosong anak kita masuk. Nggak masuk-masuk sampai sore mau malam juga. Nggak keluar-keluar yang di kelas 3. Siapa tahu Tuhan kirim malaikat. Jemaat kami di gereja yang lama awal-awal kami. Kucluk-kucluk bisa datang dengar dari mana. Saya paling anti teriak kesusahan kepada jemaat.
Dia datang cari kami gitu ya. Dia cari-cari nggak ketemu, ya nggak ketemulah. Anak saya kan di ruang isolasi, nggak ada kelasnya, nggak ada roomnya gitu. Ya bisa tiba dia pulang lah, udah cari nggak ada. Terus saya datang ketemu di lorong gitu. Dia tanya, anak kamu di mana? Oh, anak saya di sini gitu dan lain sebagainya. Kenapa? Ya ruangannya belum ada. Dia bisa deposit buat anak saya kelas 1 loh. Ya, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Suatu saat anak saya juga masuk kembali di rumah sakit ya. Sama pergumulannya. Satu malam saya belajar bahasa Yunani karena besok akan ujian bahasa Yunani. Ada seorang ibu saya juga nggak kenal dia ya. Dia bisa ngomong sama saya sebentar, udah saya juga nggak kenal. Besok-besok datang bawa duit buat semu supaya apa? Buat biaya anak kami yang di rumah sakit. Hari ini kalau dia ada berdiri duduk di sini, saya juga nggak kenal dia. Semu juga nggak kenal dia. Saya malam itu doang lihat dia. Ya, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dulu di Kalimantan kami pernah pelayanan di sana, ditelepon oleh seorang jemaat. Kakeknya mau meninggal dunia. Kenapa mau meninggal dunia baru telepon kami. Kami ini bukan Tuhan Yesus, kami datang suami istri. Waduh, tinggal waktunya aja. Kami berdua, Tuhan, ya kakek ini belum kenal Tuhan. Minta satu kesempatan Tuhan. Dia bisa siuman, Injil diberitakan kepada dia. Tidak ada yang mustahil apapun itu bagi Tuhan. Dia bisa siuman loh, kami beritakan Injil, percaya kepada Tuhan, gak jadi mati loh. Akhirnya apa? Belakang dia baru meninggal. Tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun pergumulanmu, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu firman Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, janji menjadi kenyataan ataupun fakta. Yang melalui kelahiran anak darah, janji Tuhan itu menjadi kenyataan, menjadi fakta. Dan ini menunjukkan kesetiaan daripada Tuhan. Tuhan bukan saja menghukum manusia pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan memberikan anugerahnya kepada Adam dan Hawa. Dan ini dicatat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merebutkan kepalamu dan engkau akan merebutkan tumitnya. Ini janji Tuhan yang pertama loh, Injil yang pertama kepada manusia pada waktu manusia jatuh di dalam dosa. Kemudian Tuhan mengukuhkannya melalui para nabinya. Ada banyak firman, ada banyak nubuat bahwa menjanjikan keselamatan itu akan datang. Contoh misalnya Yesaya 7 ayat 14 ya. Nanti seorang perempuan muda akan mengandung. Ya, itu satu. Kedua apa? Seorang laki-laki. Lalu yang ketiga apa? Dia dinamakan Immanuel. Lalu dalam Mika 5 ayat 2 dikatakan dia akan lahir di Bethlehem. Loh Pak, dari keturunan Yehuda. Ini banyak tanda-tanda loh. Kalau satu aja kemungkinan 50%, dua itu makin kecil, makin kecil, makin kecil. Tuhan bikin yang paling susah supaya apa? Bisa menjadi kenyataan. Lalu Yesaya 9 ayat 6 ya. Dia akan dinamakan penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lalu di dalam Zakaria 9 ayat 9, Ia adil dan jaya. Dia apa? Lemah lembut. Makin susah tuh, kemungkinannya makin besar. Lalu di Mazmur 72 ayat 11, semua raja akan sujud di hadapannya dan semua bangsa akan melayaninya. Lalu Pak Hosea 11 ayat 1 ya. Lalu apa? Bayi ini nanti akan diungsikan ke Mesir. Ini nubuat daripada Tuhan ya. Nah di dalam teks yang tadi kita sudah baca dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25, ini nubuat ini semua itu yang dalam perjanjian lama digenapkan melalui kelahiran Yesus Kristus. Apa yang telah Allah janjikan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa terus dipelihara oleh Tuhan melalui keturunan-keturunan ilahinya, melalui keturunan Abraham, Ishak, Yakub, terus sampai keturunan daripada Daud, dan akhirnya diwujud nyatakan digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus. Itulah janji menjadi kenyataan, janji itu menjadi satu fakta. Lalu pertanyaan kita, apakah janji itu? Di dalam perjanjian lama tidak ada istilah khusus untuk kata janji,
Tapi ada kata yang mewakili janji itu, yaitu apa? Yaitu dabar atau amar. Yang bahasa Inggris ada promise, yang di dalam bahasa Indonesia adalah janji. Yang amar dan dabar atau promise atau janji itu artinya apa? Berkata ataupun berbicara. Artinya pada waktu Allah dan apa? Dan orang-orang yang menerima perkataan itu atau tokoh-tokoh Alkitab, waktu Allah berbicara untuk peristiwa masa yang akan datang, maka apa? Allah pasti akan melakukannya. Itu Tuhan kita. Sekali berkata, sekali berbicara, pasti akan dilakukan. Nah, kenapa dilakukan? Karena dalam banyak peristiwa atau setiap peristiwa waktu berkata, maka apa? Perkataannya itu, lalu apa? Dirinya itu, lalu kehormatannya, integritasnya itu dipertaruhkan. Wah, itu Tuhan kita loh. Waktu dia berkata, seluruh keberadaan dirinya itu dipertaruhkan. Nah, di dalam Perjanjian Lama ada satu kata Angelia yang artinya adalah apa? Pernyataan atau pesan. Ini mengikuti pola yang sama dengan Perjanjian Lama. Artinya apa? Bahwa Allah memegang janjinya. Allah pasti menggenapkan janjinya. Dan janji Allah ini merupakan inti daripada Alkitab. Bahwa segala sesuatu yang dikatakan oleh Allah itu, ya, baik dalam setiap pernyataan apapun pesannya, bahwa Allah pasti akan mengenapkan apa Allah kita adalah memiliki karakter yang sempurna, yang baik dan dapat dipercaya. Nah, itu Tuhan kita. Jadi Alkitab ini kalau kita baca, ya, ada janji, pegang perkataan Tuhan. Apa yang dikatakan di sini pasti digenapi. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana, ya, Tuhan memenuhi janjinya. Nah, ini ada banyak, ya. Nanti dengan cepat saja slide-nya ditampilkan, ya, ada 4. Ya, satu itu berdasarkan apa? Persyaratannya. Jadi kalau kita ingin menerima janji ini ada syarat yang kita harus lakukan loh. Misalnya nih, kalau kita mau jadi kepala bukan ekor, syaratnya cuma satu, dengerin perintah Tuhan. Ya, kalau kita mau dengar perintah Tuhan. Kalau kita mau berbahagia, ya, maka kesukaan kita adalah apa? Taurat Tuhan, firman Tuhan. Ya, kalau mau bahagia ini nih kesukaannya, baca, renungkan, ya. Lalu lakukan. Kalau kita mau Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita pilih, wah 2023 susah nih, kita mau pilih mana? Ya, kita mau minta Tuhan pilih, ya. Kita mau bahagia, anak cucu kita mewarisi bumi, kita mau Tuhan bergaul karib dengan kita, kita mau perjanjian Tuhan diberitahukan kepada kita mau tidak akan kekurangan bahkan sesuatu yang baik. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, syaratnya cuma satu, takut akan Tuhan, carilah Tuhan. Itu syaratnya loh, ya. Lalu apa? Kita mau doa kita dikabulkan, percaya. Berdoa dengan percaya, jangan bimbang, ya. Itu yang ada syaratnya. Yang kedua, ya, kepada orang yang ditentukan. Ada buat semua orang, ya. Ada juga buat orang percaya, ada buat orang Israel, ada juga buat individu. Misalnya buat semua orang, ya. Misalnya apa? Bumi tidak akan lagi dihancurkan dengan air bah. Itu janji Tuhan. Jadi nanti kalau Tuhan datang kedua kalinya nggak pakai air bah. Ya kita nggak tahu pakai api apa dan sebagainya. Tapi janji dia tidak dengan air bah. Buat orang percaya, ya, bahwa Tuhan akan memelihara kebutuhan kita. Kita akan jawaban doa kita. Pelayanan ada upahnya, ya. Tuhan akan bantu kita berdoa. Itu buat kita. Buat Israel apa? Tanah Kanaan itu tanah yang dijanjikan buat Israel, bukan buat bangsa yang lain. Buat individu, ya. Tadi penduduk sebelum bah sudah dijanjikan kan, tidak akan dengan air bah. Lalu apa? Tuhan juga berjanji kepada Abraham, Ishak, Yakub dan lain sebagainya. Lalu apa? Yang ketiga dengan caranya, ya. Itu dengan jelas. Misalnya tulah katak, bagaimana Salomo membangun bait Allah, bahwa Yehuda akan dibuang, itu begitu jelas, ya. Bagaimana Allah juga menjanjikan Mesias, itu juga begitu jelas. Lalu yang misterius, nah Mesias itu datang juga dengan penuh dengan misteri. Selain jelas dia juga banyak misterinya. Lalu dengan tidak terduga, kekalahan Firaun itu tidak terduga loh. Waktu bangsa Israel sudah mentok tiba-tiba, ya, Tuhan berfirman kepada Musa, dibelah laut Teberau, itu tidak terduga. Tembok Yeriko rubuh, juga nggak terduga. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 7 kali, apa? Roboh. Itu tidak terduga. Dan bahkan apa?
juga bisa dengan cara rohani. Kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, kita dapatkan damai sejahtera daripada Tuhan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah apa? Pada waktunya. Ini yang nggak gampang, ya. Anak usia prasekolah, di sini kan banyak anak-anak ya, ada Yuna, Gregor, ya, yang baru kelihatan, ada Ray. Nah, anak-anak ini mengalami kesulitan dalam memahami waktu. Saya punya anak prasekolah dulu, sekarang udah gede. Kita nggak bisa ngomong begini ya, 2 minggu lagi papa mama ajak kamu ke kebun binatang. Ntar tiap hari dia tanya loh, "Pah, Mah, kapan kita ke kebun binatang hari ini?" Nah, enggak, nanti 2 minggu lagi. 2 minggu kurang sehari, besok dia tanya lagi loh, "Pah, Mah, kapan kita ke kebun binatang? Hari ini apa besok?" gitu ya. 2 minggu dia tanya itu terus tuh. Anak-anak prasekolah itu nggak bisa memahami namanya waktu. Orang dewasa juga bermasalah dengan waktu. Kita merasa sulit memahami waktu daripada Allah. Dan bagaimana dia memenuhi janjinya. Kita nggak sabar menunggu. Kita ingin janji itu digenapi hari ini atau besok, nggak bisa tahun depan loh. Orang dewasa juga punya permasalahan dengan waktu. Dalam Pengkhotbah 3, penulis Pengkhotbah menjelaskan bahwa manusia yang terikat waktu tidak dapat memahami tujuan kekal daripada Tuhan. Kehidupan kita terus berubah. Ya, ini merupakan bagian dari pola rencana Allah untuk segala zaman. Namun dari sudut pandang manusia, rencana itu sepertinya seperti benang kusut, tetapi sesungguhnya sedang diuntai, dirajut menjadi satu permadani yang begitu indah. Kita nggak tahu ya, memahami bagaimana Allah berkarya merajut semuanya itu kita nggak bakalan tahu ya. Tapi apabila kita tidak melihat janji itu menjadi kenyataan, kita menjadi tidak sabar. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti sabar. Tunggu waktunya daripada Tuhan ya. Janji Tuhan pasti jadi kenyataan. Belakangan ini kita banyak berdoa kan. Wah, nanti resesi 2023 kita juga nggak tahu akan seperti apa gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, resesi sesungguhnya terjadi 98 ya. Pasti yakin ya. Nah, 98 saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Saya datang ke bos saya, ajuin surat pengunduran diri. Begitu dia baca, "Lu gila Bun, lu mau makan apa?" "Ya makan nasi lah Bu," saya bilang gitu ya. "Lu kalau mau mengundurkan diri jangan lagi krisis begini. Nanti kalau waktu udah enak lu baru lu mundurkan diri." "Ya udah gak bisa ditahan Bu," saya bilang ya. "Gak damai saya." Lalu saya serahkan diri sebagai hamba Tuhan. Yang kayak tadi saya bilang, saya terima beasiswa 1 tahun, setelah itu saya nggak terima lagi. Gampang nggak? Nggak gampang. Anak sekolah pindah-pindah, ya, dari Jalan Madu terus ke Sunter, ya, ke Sunter ke Singkawang setahun, pindah lagi ke Pontianak setengah tahun, pindah lagi ke Jakarta Jalan Madu lagi setahun 2 tahun. Pindah lagi Jalan Pembangunan, pindah lagi ke Tanjung Duren, enggak gampang. Ya, tapi janji Tuhan iya dan amin menjadi fakta. Hidup gampang enggak gampang, sekolah enggak gampang, anak sakit enggak gampang. Pegang ini aja nih firman Tuhan. Hari ini ya, Bapak Ibu sekalian naik mobil, betul ya? Saya juga naik mobil. Ada yang punya mobilnya lebih dari 1, 2, 3. Ada yang punya 1. Jarang-jarang dipakai, biaya penyusutan loh. Ya. Akhirnya tahunnya kita kan harga turun terus. Ada juga yang lagi nyicil kan, naik mobil juga, nyicil ya, bulan demi bulan. Ada yang lagi kepepet cicilannya, ada. Saya juga naik mobil, ya. Bedanya Pak, saya online gitu. Tetap naik mobil bukan, ya. Itu Tuhan pelihara, ya. Rumah, ada yang punya rumah lebih dari 1, betul. Ada yang rumahnya lagi cicil, ada yang dicicil juga nggak ditinggalin juga, ada yang ada yang juga lagi macet pusing, betul kan? Saya juga punya tempat tinggal, fasilitas, ya, tinggal selama pelayanan di sini. Begitu keluar kita mesti cari kontrakan gitu, ya. Janji Tuhan dari tahun 98, 24 tahun. Saya nggak kurang makan, nggak kurang minum, nggak kurang
tinggal. Apa yang dipakai di sini berasal daripada Tuhan. Ini jas saya nih. Saya nggak bikin loh, dibikinin orang. Ada namanya lagi sini, keren loh. Pendeta Pang Saubun. Iya ada namanya. Ini baju nggak beli, betul. Ya. Sepatu saya ini baru ulang tahun kemarin nih, diganti baru. Ya, luar biasa. Ini celana panjang saya nih, hadiah ulang tahun nih. Ya. Keluarga saya sekali beli 3 lagi satu-satu, ngumpulin duit ya dikit-dikit ya. Beli buat saya. Enggak loh, saya enggak ini. Ya, pegang janji Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu ruang geraknya sedikit gitu ya. Saya lihat pekerjaan di luar begitu luas loh. Peluangnya begitu besar gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, janji Tuhan iya dan amin. Hari ini kita belajar melalui kelahiran anak darah. Allah itu loh ya, merasakan apa yang kita rasakan, menjadi manusia, diam di antara kita. Kalau kita punya pergumulan yang impossible itu sudah menjadi possible. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Sebab segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, ya, Dia pasti akan menggenapinya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau. Kami sudah duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Bagian kami adalah merenungkan, bahkan kami mengalami Tuhan dengan menggenapkan firman Tuhan itu, dengan kami melakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Engkau bahwa kami hidup tidak lepas dari pergumulan, kesulitan, tantangan, bahkan jalan terlihat buntu, kami ragu, kami kecewa, kami marah terhadap Tuhan, terhadap firman-Mu. Tapi hari ini Tuhan, melalui kelahiran anak darah, Engkau merasakan apa yang kami rasakan. Allah yang duduk di tempat yang maha tinggi itu, di surga itu. Karena manusia, karena dosa kita, Dia turun menjadi sama dengan manusia. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Kalau engkau hari ini begitu gentar, Dia pernah gentar. Engkau lelah, engkau capek, Dia pernah capek. Tapi bersyukurlah, Allah ini Allah yang melakukan yang impossible itu menjadi possible. Yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Bersyukurlah Allah kita. Waktu Dia berjanji, waktu Dia berkata, waktu Dia berbicara, Dia tidak sembarangan berkata, Dia tidak sembarangan berbicara. Waktu firman Tuhan itu berbicara kepada kita, kita klaim kepada Tuhan, Dia pasti menggenapinya. Dia pasti melakukannya. Biar firman Tuhan ini mengajar setiap kita. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersandar kepada Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Setialah kepada Dia, karena Dia Allah yang setia, yang mengetahui segala pergumulan kita. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.